Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang pertama, kita ucapkan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan banyak nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Tak lupa sholawat salam kita atur pada junjungan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman Saka, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah tema atau berbagi sharing sedikit ilmu terkait betapa pentingnya kita menjaga diri dari hasad, menjaga diri dari iri dengki dan dendam, terlebih terhadap saudara sesama muslim. Dalam Al-Quran dari surat Al-Hasyr ayat 10 ada doa yang sangat luar biasa yang diajarkan kepada kita semua, bahwasanya doa tersebut berbunyi seperti ini: Rabbana ghafir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Doa tersebut mengisyaratkan, mempunyai sebuah makna bahwasanya kita meminta kepada Allah agar ditanamkan hati yang ikhlas, bukan hati yang penuh dengki, iri dengki, hasad terhadap pada saudara kita sesama muslim. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah kisah, yang mana kisah ini terdapat diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwasanya Nabi itu pernah bersabda sampai menyebut nanti ada seorang sahabat Ansor yang akan dijamin masuk surga. Nah, pada saat Nabi menyebutkan kata-kata itu, berkumpul dengan sahabat yang lain itu sampai 3 kali, sampai 3 hari berturut-turut Nabi Muhammad SAW menyebutkan kata-kata seperti itu. Sebentar lagi akan ada seorang yang akan menjadi penghuni surga. Nah, kemudian ada salah satu sahabat, anaknya Amr bin As, yaitu Abdullah bin Amr bin As, itu membuntuti pulang ke rumahnya, ke rumah sahabat Ansor tadi. Singkat cerita, minta izin, wahai sahabat, bolehkah saya menginap di rumahku, karena sesungguhnya aku setelah saat ini sedang bertengkar terhadap sama ayahku. Akhirnya sahabat Ansor itu mengizinkan untuk menginap di rumahnya, menginap kurang lebih selama 3 hari. Singkat cerita, Abdullah bin Amr bin As ini menginap selama 3 hari, kok tidak mendapatkan amalan yang istimewa yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini, yang mana tadi sangat terinspirasi, sangat terkejut kok sampai Nabi Muhammad itu menyebutkan 3 kali bahwasanya dia masuk surga atau menjadi penghuni surga. Dilihat sepanjang malam tidak sholat tahajud, tidak puasa, dan hanya memiliki sebuah amalan yang biasa, yang standar pada umumnya sama umat muslim. Nah, setelah di hari yang ketiga izin pamit Abdullah bin Amr bin As ini, saya pulang dulu ya, sebenarnya saya ke sini numpang di rumahmu karena ingin tahu seberapa banyak amal yang engkau perbuat, yang engkau lakukan. Karena Nabi Muhammad itu sampai menyebutkan 3 kali bahwasanya dirimu itu menjadi penghuni surga. Tapi setelah aku menginap di rumahmu selama 3 hari, kok tidak ada amal yang istimewa, tidak ada ibadah yang istimewa. Kamu nggak sholat tahajud sepanjang malam, kamu nggak puasa, seperti itu. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As ini pamit. Nah, sebelum pamit, sahabat Ansor ini manggil Abdullah ini, wahai Abdullah, kesini. Kemudian dikasih tahu, ya kalau kamu melihat secara kasat mata atau melihat dengan penglihatanmu, memang aku ini tidak melakukan ibadah yang istimewa yang seperti yang kau sebutkan, sholat tahajud, puasa, tidak. Namun perlu kamu ketahui bahwasanya sebelum aku tidur, aku selalu berdoa agar hatiku ini dijauhkan dari iri dengki, dari hasad, dari dendam, dan dijauhkan hatiku ini dijauhkan dari sifat iri terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Itu mungkin yang menjadikan aku, kenapa Nabi Muhammad sampai menyebutkan aku menjadi penghuni
surga. Nah, kemudian Abdullah bin Amr bin As bilang, nah inilah amalan yang mungkin menjadikan dirimu menjadi penghuni surga, yang mana tidak terlihat namun sangat luar biasa. Karena sahabat Saka, sulit sekali ketika kita itu melihat seseorang mendapatkan nikmat Allah, kita itu kok nggak iri, kita itu nggak dengki. Mungkin beberapa lainnya masih mengalami seperti itu. Namun di dalam surat Al-Hasyr tadi ayat 10 disebutkan bahwasanya ada doa yang mana untuk menjaga diri kita dari iri dengki, dari hasad, dari dendam, terlebih kepada saudara kita sama Muslim. Perlu diingat sahabat Saka semua yang berbahagia, bahwasanya doa itu sangat penting sekali sebagai bentuk senjata utama bagi diri kita, yang mana tadi disebutkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhanku, jauhkanlah diriku dari sifat iri, dari sifat dendam, dari sifat hasad. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sahabat Saka pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga keistiqomahan kita, dijaga iman kita, terus kita dijaga hidayah kita, agar sampai nanti di penghujung hidup kita Allah mengambil kita dalam keadaan yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Mungkin cukup dari saya, sahabat Saka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.